Halo, selamat siang. Kembali lagi dari sudut favorit, eh, Jembatan Mahakam ya. Nah, jadi saya siang ini kembali lagi buat video masalah aktivitas tongkang yang melintas di bawah Jembatan Mahakam. Nah, jadi selama tahun 2024 ini ya, dari Januari sampai Februari, itu aktivitas tongkang yang melintas itu nggak ada sepi-sepinya gitu ya. Nah, seperti yang di depan kita ini nih ya, Tanjung Pura udah melintas di bawah ya, dan menarik banget Lingkat Jaya. Nah ini, nah jadi walaupun ekonomi global sudah mengalami resesi gitu kan, termasuk Jepang yang saat ini masuk ke dalam jurang resesi gitu ya. Ya mudah-mudahan di Indonesia jangan terjadi gitu ya. Padahal Jepang itu ekonomi terkuat ke nomor 3 dari seluruh dunia. Nah, sekarang ditempati oleh Jerman gitu ya. Nah, sekarang Jepang udah dipastikan masuk ke jurang resesi ya. Nah ini, jadi walaupun banyak negara yang sekarang masuk ke jurang resesi, ya jangan sampai terjadi deh di Indonesia gitu kan. Kalau bisa suhu politik kita gitu loh, suhu politik kita harus stabil kuncinya. Kalau nggak stabil, susah. Kita mau ekspor dilarang, kita mau kerja begini dilarang, kita mau bangun begini dilarang gitu ya. Contoh seperti hilirisasi, kalau seumpamanya suhu politik kita nggak bagus, kita bakal sulit namanya hilirisasi. Mungkin sebagian sebagian dari yang lain tidak setuju gitu kan. Nah, jadi walaupun kita saat ini ya udah punya pemimpin baru ya, walaupun belum resmi dari hasil quick count itu, artinya presiden yang diunggulkan dari hasil quick count seluruh 7 hasil survei itu mengunggulkan Prabowo Subianto di kisaran di 50%, di 59% ya, disusul oleh Anies kurang lebih 24% dan Ganjar Pranowo di 16% gitu ya. Walaupun PDI tadi mendominasi suara untuk partai, tapi untuk pemilihan presiden dia kalah gitu kan. Jadi setelah saya baca-baca berita itu ya, cukup menarik menurut saya. Jadi PDI itu memutuskan untuk oposisi gitu kan. Sebagai partai penyeimbang, jangan gabung semuanya di parlemen, gabung semuanya ke pemerintah, tidak ada penyeimbang gitu kan ya. Kalau menurut saya benar juga, tapi selama penyeimbangnya itu benar-benar aja, jangan dipersulit gitu ya. Nah, ini di depan kita ada Dani 58, menarik Dani 59 ya. Nah ini, jadi walaupun negara lain mengalami resesi, kita jangan deh gitu ya. Saat ini bisa dikatakan masyarakat lagi tertatih-tatih ini untuk menata hidup ya. Harga beras naik, harga telur naik gitu kan, terus harga cabai naik gitu kan. Itu sementara untuk menghasilkan uang itu sangat sulit gitu kan. Karena kalau menurut saya ya, Samarinda ini hanya segelintir orang yang mendapatkan proyek-proyek ya, seperti supplier batubara, pengadaan batubara, terus pengadaan yang lain gitu kan. Hanya segelintir orang nih yang dapat, nggak seperti yang tahun-tahun yang lewat hampir hampir menyeluruh orang dapat ketiban rezeki gitu kan. Karena untuk ekspor Indonesia bukan dibatasin, karena permintaan dari luar sendiri yang nggak begitu banyak gitu kan. Itu sementara untuk pertumbuhan ekonomi dari Malaysia sendiri itu 3,8%, sangat jatuh sekali. Nah itu, jadi kita doakan bersama ya, artinya kita jangan sampai masuk ke jurang resesi gitu ya, seperti yang dialami oleh Jepang. Karena Jepang itu mengharap dari ekspor ya, karena industri-industri termaju ya itu Jepang gitu kan ya, terutama dari segi otomotifnya mereka gitu kan. Gitu. Jadi menurut saya ada dampak positifnya kita menghilirisasi seperti nikel, bauksit, tembaga, mangan, dan produk-produk yang lainnya gitu kan. Ya mudah-mudahan ke depan kita juga mendapatkan teknologi untuk seperti menghilirisasi batu bara. Karena di daerah Kutai Timur sendiri ya, itu ada hilirisasi
Untuk batu bara. Batu bara itu dibuat metanol ya. Dibuat metanol. Gitu. Jadi mungkin harga jualnya lebih tinggi gitu kan. Ya mudah-mudahan kita bisa begitu, karena untuk ekspor batu bara Indonesia ini juga sangat mendominasi setelah menduduki pertama batu bara, pertama batu bara, yang kedua CVO, crude oil gitu kan. CVO pun juga dibatasin, nggak boleh dalam bentuk mentah, harus dalam bentuk setengah jadi. Kalau bisa harus jadi minyak goreng, jadi margarin, jadi bahan-bahan yang lain gitu kan. Jadi di sisi lain punya nilai lebih, dan di sisi lain dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan gitu kan. Ini. Jadi di Samarinda ini untuk beberapa hari ya, walaupun di daerah Jawa Tengah, tepatnya di daerah Demak itu kebanjiran ya. Ya kita Samarinda ada sih hujan gitu kan, cuman lebih banyak panasnya ini, dan juga anginnya lebih kencang karena Samarinda ini cukup jauh ya dari laut gitu kan, tapi anginnya ini seperti angin laut gitu loh, kenceng banget. Khawatir kita kalau ada api dia habis ini. Nah ini Delta Ayu 608. Delta Ayu juga baru pertama kali kelihatannya ini ketangkap kamera sama kita. Oke, selamat. Diambil muatan di Samarinda gitu ya. Dan narik batch Kalimantan Cahaya 18. Tapi kalau dari batchnya ini menunjuk menunjuk bahwa dia tuh orang lokal Kalimantan gitu ya. Cuman Kalimantannya di mana? Kalimantan ini kan ada 4 ya, ada 5. Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan deh. Nih Kalimantan Cahaya 18. Itu bisa jadi ya, dia tuh jual batchnya ke perusahaan lain gitu kan. Gitu. Jadi nama juga bukan jaminan gitu ya. Itu siapa tahu ownernya nggak mau capek-capek buat yang dari baru semuanya gitu kan. Cukuplah cari yang second dan juga masih bisa terpakai dan bisa direnovasi gitu kan. Nah di depan kita, di belakang Kalimantan Cahaya 18 ini ada LCT ya, muat alat berat kelihatannya. Ada truk 10 roda ya ini. Truk 10 roda kalau nggak salah ini. Ini angkutan batu bara nih. Nampak sekali deh ini. Untuk hauling sama OB. Terus untuk depan ini loader ya. Cuma nggak tahu loadernya jenisnya apa ini. Belum nampak jelas ya. Nah ini. Jadi coba lihat riak-riak airnya ini karena saking kencangnya angin gitu ya. Saya tuh nggak berani merapat ke jembatan ya, karena angin cukup kencang ini. Bisa-bisa terbang nanti kita. Nah jadi selamat buat Pak Prabowo udah terpilih secara hitung cepat ya. Sementara untuk keputusan KPU belum dirilis ya. Jadi informasi terakhir yang saya terima bahwa websitenya KPU itu dihacker, terus hasil dari perhitungan mereka, dia punya aplikasi apa namanya tuh saya lupa. Nah itu juga dia nih diserang hacker gitu ya, dan juga sempat ada kesalahan hitung walaupun berapa persen gitu kan, tapi itu sempat sudah dibenerin. Ya manusiawi menurut saya, apalagi aplikasi itu baru pertama kali digunakan gitu kan. Biasanya kalau kita tunggu pengumuman KPU itu kan cukup lama ya. Sekarang 3 hari sudah bisa diterima hasilnya gitu kan. Itu karena dia perhitungannya manual. Jadi setiap provinsi itu hanya mengirim data ABCD sekian persen gitu kan, atau jumlahnya sekian suara gitu kan. Itu. Karena jumlah pemilihnya DPT-nya Indonesia ini kurang lebih 100 juta pemilih ya, dari informasi yang saya dapat. Sementara jumlah penduduknya itu 205 juta gitu kan. Ya mungkin 50%-nya lah ya masuk akal menurut saya. Itu jumlah pemilih tetapnya. Karena untuk di tahun 2024 ini pemilih muda tuh generasi milenial cukup banyak gitu kan. Itulah yang mendominasi pemilih
menyalurkan suaranya ke Pak Prabowo Subianto dan si Gibran Rakabuming Raka ini Karya Mulia 89. Oke, oh ini ban berapa ini? 1 2 3 4. 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 1 2 16 20 22 ban 22. Udah cukup besar nih. Ini seperti KPC ya, mungkin baru bisa pakai. Cukup besar nih. Ini kelihatannya bekas ya. Apakah dia mobilisasi memindahkan alatnya ke lokasi yang baru? Nah ini. Kalau batu bara sih masih mendominasi menurut saya untuk ekspor Indonesia. Yang kedua produk turunannya sawit. Yang ketiga itu migas ya, yang mendominasi. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih bertahan di 5,3%. Coba, itu dari efek dari hilirisasi kalau menurut saya. Kalau kita masih dalam mengekspor dalam raw material begitu, kita nggak dapat nilai plusnya, gitu kan. Sementara kita yang sudah bertahun-tahun sering disalip sama Malaysia, biasanya pertumbuhan Malaysia itu 8-9 gitu. Sekarang dia pertumbuhan ekonominya kurang lebih di 3,8 gitu ya. Gitu. Malaysia pun sama, dia mengharap dari ekspor. Makanya tenaga kerjanya itu, bahkan tenaga ahlinya pun kebanyakan dari Indonesia gitu kan. Gitu. Dan sisi baliknya dari Malaysia kadang-kadang memperlakukan tenaga kerja migran kita, ya maaf sih ya, tidak manusiawi. Gitu. Tidak manusiawi menurut saya. Ini Syukur 23 dan di belakang batchnya Syukur 06. Nah ini belakang ini grup-grupnya Dani 1 2 3 4 5 grupnya Dani ada di 6, ada grupnya Dani di belakang karena dari warna batchnya yang punya ciri khas gitu ya, hampir menyerupai warna pelangi. Cuma dia warna, kalau warna pelangi kan ada 3 warna ya. Dia mendominasi biru sama merah. Merahnya merah bata ya. Nah ini Syukur 23. Jadi walaupun masyarakat hiruk pikuk dengan menunggu hasil pemilu gitu kan, jadi aktivitas tongkang di melintas di Sungai Mahakam itu baik-baik saja gitu kan, ramai-ramai saja ya. Ya pastilah dia setelah nyoblos pasti kembali. Sekarang kan kemudahan tuh banyak. Sumpamanya mereka punya domisilinya bukan di Kalimantan ya. Nah kebetulan dia nyampe di sini ya pilih presiden aja. Jadi DPD, DPR RI dan DPRD tingkat 1 tingkat 2 nggak ikut milih gitu kan, karena dia bukan di tempat domisilinya dia gitu kan. Itulah enaknya gitu kan. Dan juga tinggal TPS-nya ngudeng nggak gitu kan. Jadi saya sempat juga milih kemarin ya, nggak jauh dari rumah. Jadi bukan saya mau komplain, nggak, cuman mau ini kamera boleh masuk. Awalnya tertulis di situ kamera nggak boleh ya, karena saya lihat anak muda semuanya gitu kan, ya wajar lah kita sharing aturan boleh, karena saya sangat aturan dari KPU itu sangat paham sekali gitu kan. Jadi sempat saya bukan saya komplain, saya kasih tahu tuh kamera boleh. Yang tidak diperbolehkan kamu pada saat nyoblos kamu videokan, itu nggak boleh. Jadi kamu ambil video di situ, melihat aktivitas mereka pada saat perhitungan, pada saat pada saat pemanggilan para pemilih, itu boleh. Jangan sampai pada saat dia nyoblos kamu videokan, itu nggak benar. Itu kan sementara hak pilihan kita harus kita tutupin gitu kan, karena hak kita gitu kan, privasinya orang masing-masing gitu kan. Nah ini Hercules 3, terus dia narik bat Asia Star 101. Nah ini semakin sore ini semakin kencang nih anginnya nih gitu ya. Ini bukan, jangankan topi, orangnya pun bisa melayang nih.
karena kencangnya angin di sini ya. Memang tadi siang tuh sama ya, sangat kencang sekali. Nah jadi walaupun masyarakat Indonesia ramai dengan hasil keputusan pemilu, jadi tidak berpengaruh ke aktivitas tongkang yang melintas di bawah jembatan Barangka. Oke, itu aja video yang saya buat untuk hari ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.